Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fakir, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu kisah yang berjudul Maling Taubat. Kisah maling taubat ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang maling yang berkeinginan hendak bertaubat. Dia ikut duduk berdesak-desakan di Masjid Nabawi bersama para sahabat dalam sebuah majelis bersama Nabi Muhammad SAW. Dia pun menyimak perkataan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh sesuatu yang haram, itu dalam keadaan halal. Sungguh si maling itu tidak faham dengan maksud perkataan Nabi Muhammad SAW. Memang tingkat keimanan dan kecerdasan si maling itu masih di level bawah. Apalagi ketika para sahabat mendiskusikan hal tersebut, si maling merasa tersisihkan. Saat malam semakin larut, si maling merasakan perutnya lapar. Ia pun keluar dari masjid berjalan-jalan agar rasa laparnya bisa terlupakan. Dan saat ia sedang berjalan menyusuri gang, ia pun melihat sebuah rumah yang pintunya sedikit terbuka. Dengan naluri malingnya yang tajam, ia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci. Sehingga timbullah perang dalam hatinya, maling atau tidak. Tidak, ia bertekad tidak akan menjadi maling lagi. Tapi saat itu ada kesempatan. Sayang-sayang jika dilewatkan begitu saja. Terjadilah peperangan dalam batinnya. Seakan-akan ada suara aneh yang membisiki hatinya. Jika kamu tidak gunakan kesempatan ini, mungkin akan ada maling lain yang belum tentu punya pikiran seperti kamu. Setelah berpikir keras, ia memutuskan untuk mengingatkan pemilik rumah agar mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, tapi terdengar lagi bisikan suara tadi. "Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam rumah itu memang ada maling yang sengaja membuka pintu itu? Bila engkau mengucapkan salam, akan kagetlah maling itu dan bersembunyi. Maka alangkah baiknya jika kamu masuk diam-diam agar bisa memergoki dan menangkap malingnya." "Ah, benar juga," pikirnya. Maka masuklah ia ke rumah itu tanpa suara. Ruangan rumah tersebut memang cukup luas. Dilihatnya berkeliling, ada satu meja yang penuh makanan, dan timbullah keinginannya untuk maling lagi. Namun segera ia sadar dan berteriak dalam hati, "Tidak, aku tidak boleh maling lagi." Dengan kehati-hatiannya ia terus masuk. Dan jelaslah bahwa di dalam rumah tersebut memang tidak ada malingnya. Berarti pintu yang sedikit terbuka tadi karena sang pemilik rumah lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruangan. Ah, ternyata ada yang tidur. Mungkin sang pemilik rumah, dan sepertinya perempuan cantik, pikir si maling itu dalam hati. Tanpa disadari, kakinya melangkah mendekati tempat tidur perempuan cantik, pemilik rumah itu. Perasaannya berkecamuk, bergejolak, macam-macam yang ada dalam hatinya. Tentang kecantikannya, tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita, dan sebagainya, membuat timbul hasrat kotor yang ada dalam dirinya. Begitu besarnya hasrat itu membuncah-buncah hingga keluar keringat dinginnya. Seakan jelas ia mendengar jantungnya berdetak kencang di dadanya. Dan tanpa berkontrol, ternyata ia sudah duduk mematung di samping tempat tidur wanita cantik itu. "Tidak, aku tidak boleh melakukan ini,"
Aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa lagi. Tidak, gejolak dalam hatinya. Segeralah ia memutar badan. Segeralah ia memutar badannya untuk pergi. Dan ia akan mengetuk pintu dulu, kemudian mengucapkan salam dari luar sebagaimana niatnya tadi. Saat menuju pintu keluar dan melewati meja makan, terdengarlah bunyi dalam perutnya yang sedang lapar. Muncullah kembali bisikan aneh tadi. Bagus, hai pemuda yang baik. Bagaimana? Ringankah perasaanmu sekarang setelah mampu melawan hawa nafsu birahimu? Ya, alhamdulillah, pikirnya. Ada rasa bangga dalam hatinya karena dapat berbuat kebaikan. Bisikan suara itu berkata lagi, maka sudah sepantasnya engkau mendapatkan ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk menganjal perutmu, agar tidak timbul perasaan ingin mencuri lagi. Si pemuda berpikir lagi dan bertanya-tanya dalam hati, patutkah aku berbuat seperti itu? Tiba-tiba ia tersadar serta berucap dalam hati, hei engkau dari tadi membisi aku dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu menjadikan aku tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila memang engkau bisikan dari Tuhan, tentu engkau tidak akan memberikan nasihat seperti itu padaku. Engkau pasti setan. Celakalah aku jika ada orang yang di luar yang melihat perbuatanku. Aku harus cepat-cepat keluar. Maka tergesa-gesalah ia keluar dari rumah wanita itu. Dan ketika tiba di hadapan pintu, ia mengetuk pintu itu keras-keras dan mengucapkan salam yang dengan suara yang dibuat serak dan menakutkan. Ia bermaksud membangunkan si pemilik rumah. Setelah itu, tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, ia kembali menuju masjid dengan perasaan resah dan gelisah namun lega, karena tidak ada orang yang memergoki dia. Sesampainya di masjid, ia melihat Nabi Muhammad SAW sedang berdiri menjalankan sholat. Dan di sudut ruangan masjid ia melihat ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut lain terlihat para sahabat dan kaum sufah sedang tidur. Dingin sekali malam itu, dan rasa lapar yang dirasakan oleh perutnya mengingatkan akan pengalaman yang baru saja dialami. Bersyukurlah ia atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi seakan tidak terdengar bisikan Allah di hatinya. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, apakah Allah marah kepadaku? Kemudian pemuda tadi menghampiri sudut ruangan masjid dekat orang yang sedang membaca Al-Quran. Di tengah-tengah melamunnya, ia mendengar sayup-sayup namun jelas lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Ibrahim. Dan mereka semuanya dipandang masyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan pada kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan berkatalah syaitan, tatkala perkara telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada aku janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sesekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca
Aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sesekali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sesekali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Maka bergetarlah hatinya mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang didengarnya, dan berkatalah pemuda tadi dalam hati, apakah engkau berbicara kepadaku ya Allah? Serasa lapanglah hati pemuda tadi, dan semakin asyiklah dia mendengarkan bacaan ayat-ayat suci itu. Tanpa terasa, lupalah ia akan rasa laparnya dan segala rasa yang dikeluhkan badannya. Cukup lama ia mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu, dan tiba-tiba bacaan ayat-ayat suci itu dihentikan oleh ucapan menjawab Waalaikumsalam. Terlihat olehnya bahwa pria yang sedang membaca Al-Quran itu menjawab salam seorang wanita yang datang bersama seorang lelaki tua. Wanita dan orang tua itu masuk dan langsung menuju tempat Nabi Muhammad SAW. Duduk berzikir. Dek-dek, wajah wanita itu adalah wanita cantik, wanita yang rumahnya telah aku masuki, pikir pemuda itu. Timbullah kegelisahan di hatinya. Mungkinkah ketika aku berada di ruangan itu sang wanita pura-pura tidur dan melihat wajahku? Ataukah ada orang yang diam-diam melihatku? Mungkin lelaki tua yang bersamanya adalah orang yang diam-diam melihatku ketika aku keluar dan mengetuk pintu rumah itu. Ah, celaka! Tubuh pemuda itu bergetar hingga tak mampu bersembunyi atau pergi. Apalagi pria yang tadi membaca Al-Quran sudah terlihat hendak tidur, padahal ia menyaksikan sendiri wanita dan orang tua itu sudah berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW. Hampir jatuh pingsan campur kaget ia ketika mendengar suara Nabi Muhammad SAW memanggilnya, "Hei Fulan, kemarilah." Dengan perlahan dan perasaan takut ia mendekat. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Ia mendengar sang wanita masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya, "Benar ya Rasulullah, saya sangat takut saat itu. Saya bermimpi rumah saya kemasukan maling. Dia mendekati saya, hendak memperkosa saya. Dan ketika saya mau berontak, saya terjaga dan tersadar dari tidur. Ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekeliling, ternyata pintu rumah memang benar-benar terbuka sebagaimana mimpi saya, dan terdengar suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka saya segera menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian di mimpi saya tidak terjadi bila ada suami yang melindungi. Kemudian paman mengajak saya menemui engkau di sini. Engkau memilihkan calon suami untuk saya." Nabi Muhammad SAW memandang kepada si pemuda bekas maling, lalu berkata, "Hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan kepadamu, maukah engkau menjadi suaminya?" Terkejutlah si pemuda bekas maling mendengarkan itu, tetapi dengan sigap dan refleks yang cepat mengangguklah ia. Dan setelah salat subuh, Nabi Muhammad SAW mengumumkan hal itu serta meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda bekas maling itu. Setelah pernikahannya, tahulah si pemuda bekas maling itu akan arti perkataan Nabi Muhammad SAW yang lalu, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh sesuatu yang haram, itu dalam keadaan halal."
Sejak saat itu, si pemuda bekas maling tadi bisa menikmati makanan yang tadinya haram menjadi halal. Dan ia dapat bermesra-mesraan sepuasnya dengan wanita cantik sebagai istrinya yang halal.